Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamilia, kelas akuntansi B dengan NIM 90400244. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ibu untuk memenuhi tugas final yang telah diberikan. Nomor pertama itu tentang laporan bank mewujudkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2016 nilai sisa bank dari perusahaan Buana sebesar 5.388.480, tetapi daftar hitung kas milik perusahaan mempunyai nilai sisa sebesar 3.294.210. Data yang diperlukan di bawah ini. Pertanyaannya itu, buatlah laporan rekonsiliasi yang menunjukkan saldo yang benar disertai jurnal yang diperlukan. Jawabannya itu di gambar tersebut terdapat rekonsiliasi banknya, yaitu sisa saldo per laporan bank itu sebesar 5.388.480 ditambah dengan setoran dalam perjalanan sebesar 1.591.630. Kemudian kesalahan pencatatannya itu Rp100.000. Kemudian kita tambahkan semua kemudian hasilnya itu 7.080.110. Kemudian dikurangi dengan cek beredar yaitu sebesar 1.350.140. Kemudian saldo kas perusahaannya itu 3.294.210. Kemudian ditambah penerimaan piutang wesel sebesar 2.114.000. Kemudian pendapatan bunga 28.010. Kemudian kesalahan pencatatannya itu Rp360.000. Kemudian kita tambah sehingga hasilnya 5.796.220. Kemudian dikurangi dengan beban administrasi bank sebesar 14.250. Kemudian cek kosongnya itu 52.000. Kemudian hasilnya 66.250. Kemudian saldo akhir perusahaannya itu sebesar 5.729.970. Sedangkan saldo akhir banknya itu 5.729.970. Di sini sudah seimbang. Kemudian jurnal penyesuaiannya itu pada tanggal 31 Januari 2016 kas sebesar 2.114.000 di debit, begitupun juga piutang wesel di kredit. Kemudian jurnal penyesuaian keduanya itu kas di debit sebesar 28.010, pendapatan bunga di kredit sebesar 28.010. Kemudian kas di debit sebesar 360.000, di kredit juga sebesar 360.000 utang usaha. Kemudian beban administrasi bank di debit sebesar 14.250. Kemudian kasnya itu di kredit sebesar 14.250. Kemudian terakhir itu piutang di debit sebesar 52.000 dan kas sebesar 52.000 di kredit. Jadi totalnya itu 2.568.260. Kemudian nomor 2 itu soalnya Pantone Centur memberikan pinjaman kepada Johan Corporation senilai 900.000 pada 1 Januari 2018. Pantone Centur menerima piutang usaha dengan bunga 7% yang jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. Tingkat bunga pasar wesel tersebut 9%. Pembayaran bunga yang diterima Pantone Centur setiap tanggal 1 Januari. Diminta itu buatlah skedul amortisasi untuk piutang wesel tersebut sampai dengan tanggal jatuh tempo serta jurnal untuk mencatat transaksi terkait piutang wesel dari sudut pandang Pantone Centur dimulai 1 Januari 2018 sampai dengan 2020. Sesuai dengan gambar yang sudah tertera,
nilai nominalnya itu sebesar 900.000, kemudian faktor diskonto off-one-nya itu 0,650, kemudian faktor diskonto annuity-nya 3,890. Kemudian bunga pasarnya 9%, bunga nominalnya 7%, periodenya 5 tahun. Jadi VV nominalnya itu 585.000, kemudian VV bunganya itu 245.070, kemudian dijumlahkan menjadi 830.070. Kemudian tanggal 1 Januari 2018 nilai bawaan Weselnya 830.070, kemudian 1 Januari 2019 sebesar 63.000 kas diterima, kemudian pendapatan bunganya itu 74.706, kemudian amortisasi diskonnya 11.706, kemudian nilai bawaan Weselnya 841.776, kemudian 1 Januari 2020 63.000 kas diterimanya, pendapatan bunganya itu 76.908, kemudian amortisasi diskonnya 13.908, kemudian nilai bawaan Weselnya 868.444, kemudian 1 Januari 2022 kas diterimanya itu 63.000, kemudian pendapatan bunganya 78.160, kemudian amortisasi diskonnya 15.160, nilai bawaan Weselnya itu 883.604, kemudian 1 Januari 2023 60 kas diterima di muka yaitu 63.000, pendapatan bunganya 79.395, amortisasi diskonnya itu 16.395, nilai bawaan Weselnya 900.000. Kemudian jurnal yang diperlukan itu tanggal 1 bulan 1 2018, piutang Weselnya itu di debit 830.070, kemudian kas juga di kredit sebesar 830.070. Kemudian tanggal 31 bulan 12 2018 piutang usaha sebesar 63.000, kemudian di debit, kemudian piutang Wesel juga di debit sebesar 11.706, kemudian di kredit pendapatan bunga sebesar 74.706. Kemudian tanggal 1 bulan 1 2019 kasnya itu sebesar 63.000 di debit, kemudian piutang usaha di debit sebesar 63.000. Pada tanggal 31 bulan 1 2019 piutang usaha sebesar 63.000 di debit, kemudian piutang Wesel juga di debit sebesar 12.760. Kemudian pendapatan bunga di kredit sebesar 75.760. Kemudian tanggal 1 bulan 1 2020 kas di debit sebesar 63.000, begitu juga piutang usaha di kredit sebesar 63.000. Kemudian tanggal 31 bulan 1 2020 piutang usahanya itu 63.000, piutang Weselnya juga 13.908 di debit, kemudian pendapatan bunga di kredit sebesar 76.908. Kemudian nomor 3 itu hitunglah nilai HPP dengan menggunakan sistem periodik atau metode average dan sistem perpetual metode FIFO untuk data persediaan PT Delson berikut ini. Jawabannya sudah tertera pada gambar. Sistem periodik average-nya itu persediaan awal sebesar 200, pembelian 750, barang yang tersedia untuk dijual 950, kemudian penjualan 400, persediaan akhir 550, kemudian barang yang diterima untuk dijual. Tanggal 4 Januari persediaan awal 200, kuantitasnya itu 200.000 dengan harga 8.000, total harga 1.600.000, kemudian 10 Maret pembeliannya itu 400, jadi harganya 10.000, total harganya 4 juta. Kemudian pada tanggal 21 Juli melakukan pembelian lagi sebanyak 350, jadi harganya 15.000, total harganya 5.250.000. Kemudian jumlahnya
Jumlah kuantitasnya itu 950. Kemudian total harga 10.850.000. Jadi harga rata-rata per unitnya itu 10.850.000 dibagi 950. Persediaan akhirnya itu 550 unit dikali 11.420. Jadi harga pokok persediaannya itu 10.850.000 dikurang 6.281.572 aja. Di harganya jadi jumlahnya itu 4.568.421. Kemudian perpetual FIFO-nya itu 4 Januari, jumlah per unitnya itu 200.000, harganya 8.000, kemudian total harganya 1.600.000. Kemudian 10 Maret pembelian sebanyak 400, harganya 110.000, total harganya itu 10.000 dikali 400, jadi hasilnya itu 4 juta. Kemudian unitnya itu di persediaan unitnya 200, kemudian harganya 8 juta. Jadi total harganya 1.600.000. Jadi persediaannya itu unit sebesar 400, harganya itu per unit 10.000, jadi total harganya 4 juta. Kemudian pada tanggal 5 April harga pokok penjualannya itu 200, kemudian harga unitnya 8 juta, jadi 8 juta dikali 200 jadi 1.600.000. Jadi harga pokok penjualannya itu 50, kemudian harganya 10.000, kemudian 10.000 dikali 50 sama dengan 500.000, jadi persediaannya itu 350, kemudian harganya 10.000, jadi total harganya 350 dikali 10.000 yaitu 3.500.000. Kemudian pada tanggal 21 Juli terjadi pembelian sebanyak 350 dengan harga 15.000. Jadi total harganya 5.250.000 rupiah. Kemudian persediaannya itu berjumlah 350 dikali 15.000, jadi total harganya 5.250.000. Kemudian pada tanggal 5 Oktober terjadi pemasukan jadi 150 dikali 10.000 dengan harga, jadi total harganya 1.500.000. Jadi persediaan sekarang itu 200.000, 10 dengan harga 10.000, jadi total harganya 2 juta. Kemudian unitnya lagi 350, karena 150 200.000 ditambah 150 jadi 350 dikali dengan 15.000, jadi total harganya 5.250.000. Jadi di pembelian totalnya itu unit 750 unit, kemudian total harganya 9.250.000 rupiah. Kemudian harga pokok penjualannya itu 400 unit, kemudian total harganya 3.600.000. Kemudian di persediaan terdapat 550 unit dengan total harga 7.250.000 rupiah. Kemudian nomor 4 itu soalnya pada tanggal 1 Maret 2007 PT Antam Jaya telah membeli mesin pembajak dengan harga perolehan sebesar 54 juta. Mesin tersebut diperkirakan memiliki masa umur manfaat selama 5 tahun dengan nilai residu sebesar 18 juta. Diminta buatlah tabel penyusutan mesin tersebut dengan menggunakan metode garis lurus dan tunjukkan nilai buku mesin di tahun 2009. Jawabannya sudah terdapat pada gambar. Metode garis lurus, tarif depresinya itu 100%, kemudian 20% jadi 5 tahun. Beban depresiasinya itu harga perolehan di depresiasi dikali tarif depresiasi. Jadi 54 juta dikurang 18 juta
dikali 2%, 36 juta dikali 2%, kemudian 7.200.000 dibagi per tahun. Jadi pada tahun tanggal 1 bulan 7 2007 harga perolehannya itu nilai buku 54 juta, kemudian tanggal 31 bulan 12 2007 harga perolehannya itu 36 juta, kemudian tarif depresiasinya 20%, beban depresiasi 7.200.000, kemudian akumulasi depresiasi 7.200.000, jadi nilai bukunya itu sebesar 46.800.000. Kemudian pada tanggal 31 bulan 12 2008 harga perolehannya itu 36 juta, kemudian tarif depresiasinya itu 20%, kemudian beban depresiasinya juga 7.200.000, jadi akumulasi depresiasinya 21.600.000, nilai bukunya 32.400.000. Kemudian pada tanggal 31 bulan 12 2010 harga perolehannya itu 36 juta, kemudian tarif depresiasinya 20%, kemudian beban depresiasinya 7.200.000, kemudian akumulasi depresiasi 28.800.000 rupiah. Jadi nilai bukunya itu 25.200.000 rupiah. Kemudian tanggal 31 bulan 12 2011 harga perolehannya itu 36 juta, kemudian tarif depresiasinya 20%, kemudian beban depresiasinya 7.200.000 rupiah, akumulasi depresiasi 36 juta, kemudian nilai bukunya 18 juta. Jadi nilai buku mesin pada tahun 2019 adalah sebesar 32.400.000 rupiah. Mungkin itulah hasil jawaban saya mengenai final teks yang telah Ibu berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.